Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Mukarramun, para dulur-dulur sing hadirin tempat kula kang sederhana niki ya. Upah saking Allah mengenai silaturahmi. Pan tujuan silaturahmi mriki nggih. Niki upah saking Allah silaturahmi niku dereh Nabi ya, kata Nabi silaturahmi tutawilul umroh wa tajlibur rizki. Jadi silaturahmi itu artinya kama saking Allah didawakaken umure. Amin. Umur sing barokah sing manfaat. Amin. Amin. Sereng disungi kata milik pedok rezeki sing nyelametaken sing dunia sampai akhirat. Amin. Itu soal silaturahmi ya. Ceritane soal silaturahmi niki. Nggih. Sareng sedekah pada buatan sedekah dikebawakan sambil doa niki sedekah. Zaman Nabi Allah Sulaiman bin Dawud alaihissalam, Nabi Sulaiman dijai ate kama kenal Allah keistimewaan bisa ngomong karo satu-satu. Satu apa bae Sulaiman bisa ngomong bahasa satu. Siji mangsa ning negara Sulaiman, wilayah Sulaiman wenten wong sugih ya. Wong sugih dunia akeh harta kaya, biasane wong sugih mah ate kama duwe ingon-ingon kucing karo cemara. Dados wong sugih niku siji mangsa mangan ya mangan. Nah, mangane karo iwak ayam. Bebalung ayam dibalangaken bang bebalungnya dibalangaken nggih, dagingnya dipangan, balungnya dibuang. Dibuang ditubruk sareng kucing. Bate si kucing camra ngudag nobrok. Jere kucing muni eong. Barang kucing muni eong, cemera mundur. Ngejagongi kucing mangan bebalung ayam. Jere si sugih ai. Anu apa itu maksud tujuan ane cemera karo kucing inja cemera iku nagrog bae ku ngejago kucing mangan bebalung. Langsung si sugih tekaning Nabi Sulaiman. Ring secara singkat cerita, pangapunten Tuan Sulaiman. Sulaiman itu raja sedunia nggih. Yang ya nabi, yang utusan Allah, yang rajanya sedunia. Pangapunten Tuan Sulaiman tapi sugih niki. Wau kula dahar ketika mah. Sareng dak sekul sering iwak ayam. Langsung kul bebalu tak balangaken kula. Langsung ditubrukan kucing cemera ayo nubruk bano di kucing muni eong cemera mundur apa tujuannya jere Sulaiman waduh jere kucing kenen cemera sirama aja pengen coba balung ayam cilik engkau seminggu maning pemajikan kita mati engkau nyembelih sapi nyembelih onta bebalung gede-gede berenira oh iya ga jere cemera kono dato seminggu malih pemajikan sebong sugi nika bakal mati. Capek Nabi Sulaiman. Langsung si sugi karena akeh duite nggih, balik ning geria ngewade duit parus setas. Langsung dibagi-bagi ning fakir miskin, ning para ustad, para santri, para kiai berbagi duit. 6 dina berbagi duit bae. Sing sembarang entah sing umay Sulaiman langsung berbagi duit 6 dina. Kaping 7 dinane nonggoni mati. Ora-ora wis ning omah menang bening omah bae ku si sugih ku. Nonggoni mati teka kerajaan Sulaiman kus kaping 7 dinane sudah mati. Ditonggoni mati artinya ka dina kaping 7 ora teka-teka mati. Sampai dina kaping 8 sampai 9 sampai 10 ora teka. Akhirnya sugih teka meneh Sulaiman. Jare si sugih Tuan Sulaiman, kapan kula iki masuri? Iya sire iku masuri. Njaning loh mahfud kan ana catetan ate bahwa sire iku ate kaya mati teka singkan seminggu. Engko sirade dia pegawaian apa teka singkana sing dikit tiga. Kula ada raus sing riki nika langsung kula ngewade duit setas dibagi-bagi ning fakir miskin.
Aparake para ustad engkau dinane mani ngawadai duit mani tak bagi-bagi 16 dina berbagi duit Sulaiman. Kaping pitu kula boten obo baning geria nonggoni mati bukti cara sikor tetap ngedelang mali ngedanga Sulaiman di loh makut berika waduh ditambah sila 40 tahun maning Masya Allah. kelawan sebab silaturahmi karo berbagi Duit. berbagi duit sedangkan kan dia adi silaturahmi artinya kan didak umur kana Allah Amin. sadaka as-sadaqatu tatbaul lebar bila mati gah artinya kan kecegah sedang sadaka syarat ya tulisan ajal wenten ing ajal mualak wenten ajal mualak wenten ajal mubrom upama contoh ya untuk Bapak Harun ke tulisan lagi waune tulisan tulisan ajal taka mati ne wenten ing ajal mualak silaturahmi sering lagi mereka niki ditambah umur Amin. lamun ing ajal Mualak. mualak lamun ing ajal mubrom sampun boten bagi ditambah silaturahmi sudah kan bagi ditambah ya umure ditambah ganjaran Ganjar. niku Pak ados tulisan menusa niki sok wabe dapat tergantung tulisanane lamun ing ajal mualak silaturahmi sedekah ditambah nang Allah umure lamun ing ajal mualak buat alam ajal mubram boten bangkit ditambah umure tapi ditambah ganjaran niku lah Pak niku upah saking Allah upah Silaturahmi. ganjaran silaturahmi kalian sedekah niki ada nolak Amin. bilai niki bangkit toli dodok niki ragam-ragam sareng kula ya raw dodok niki nggih napa je paru upah saking Allah napa Duduk bareng-bareng ini. iya duduk bareng-bareng nih dengan saya lalu batu-batu nih apa upahnya dari Allah ganjarannya ganjaran itu upah Iya, bahasa upah. ajarnya iya Melebihi melebihi keutamaan sholat sunnah 100 rakaat gitu. selian dari itu ya dodok ragam-ragam kikian lagi semenit aja apalagi liwat dan 1 menit ya diberi ku Allah diganjar ku Allah swarga 2 tiap satu swarga lebarnya itu dunya maraten rong dunya nih Dua kali lipat dari 2 kali dunia iya satu kali 2 swarga duduk bersama lagi tadi itu upahnya tidak akan swarga 2 swarga tiap satu swarga 2 lipat dunia ini laju artinya kama ngerungu ya ngerungu omong saking kula nyerita silaturahmi mau kaya baru apa rong kelima bae ya digai swarga roro tiap saat siji swarga pid dunya maraten. Jadi yang mendengar ucapannya Abah Haji 2 kalimat aja diganjar itu Dua swarga. swarga. Satu Satu swarga swarganya bernilai 2 kali lipat dunia ini. dunia ini iya iya Amin. ya makan bersama mangan ragam-ragam ya mangan ragam-ragam rong pulukan saja rong pulukan bejam kalau iki swarga roro tiap satu swarga sama 2 lipat dunia nanti saya keluar dari tempat ini ya ngiring sama saya rong tindak ya 2 tindak kaki swarga 2 Subhanallah. tiap satu swarga lebarnya di dunia mana bagaimana tuh hadis kata Nabi begini ya qala Nabi sallam man jalasa indal ulama isa'aten aqtallahu jannaten fi kulli jannatin mislu dunya maraten al sami'a minhu kalimaten ngedengar aja 2 kelimah dari kiai itu sama swarga 2 di dunya maraten ya. Makan ragam-ragam sama kiai 2 uap saja 20 kan saja swarga 2 1 swarga di dunia maraten kiai keluar
dari tempat ngiring ya. Dua tindak aja surga. Itu hadis. Man jalasa indal ulama'i sa'atin aqal jannatin. Aw sami'a minhu kalimaten aqal jannatin. Aw akala ma'ahu atika malukmaten aqal jannatin. Aw khatba khutbaten atau nindak aja ngiring sebagai dua surga. Insyaallah moga-moga saya dapat semua ini yang hadir ya. Amin. Hadis yang saya terangkan itu artinya kama manfaat. Amin. Amin ya Allah. Amin. Para dulur-dulur ning antara sing hadir iki kira-kira wes seumure sampun sekolah. Kula umure niki nincak 83 tahun, 85 tahun kan. 85 kan. Masa kok berarti? Jadi saya sudah tidak enggak ingin ditambah oleh Allah. Tapi sadak dulu itu setiap kumpul-kumpul itu ngedoakan sana saja. Paji, moga-moga Paji dalam umurnya, jaga umur kena Allah, kita masih butuh. Mau konon baik paru. Tiap kumpul-kumpul di pengajian atau apa ada orang yang mati, ya itu begitu. Ngedoakan saya apa supaya dipanjangkan umur oleh Allah. Padahal saya sudah nggak minta panjang umur, sudah cukup. 85 tahun barangnya barang. Tadi wau nikah gua ngomong apa swarga nggih. Ning swarga iku ning swargaku. Umure rata-rata digawe umur kenang Allah lanang wadon umur 30 tahun. 30 tahun. Ya, jadi atika mah bocah ora, tua ora. Sedangnya umur 30. Sedang nikmatin. Bolanang wadon rata-rata umur 30 tahun. Lah jadi nabi la yuzadu orang tambah. Apa ning neraka, apa ning swarga rata-rata umurnya umur 30 tahun. Ning swarga supaya apa ngerasa nih lazat swarga. Ning neraka supaya ngerasa nih siksa neraka. Nauzubillah min dzalik. Tapi akhirnya kama parun. Allah nawarakan salat waktu. Nawarakan salat waktu di langit. Jere Allah langit. Pegawai nih salat 5 waktu ya, zuhur, asar, isya. Waduh, orang sanggup Tuhan. Langit orang sanggup. Orang sanggup langit nerima ngegawa salat 5 waktu. Bumi Surabaya. Waduh, orang sanggup. Gulung-gulung sedunia salat 5 waktu ya pegawai orang sanggup. Itu apa maksudnya? Maksudnya salat ya sing nerima manusia. Sing nerima salat 5 waktu manusia. Manusia itu atika paling jare Allah pang bodoh-bodoh nih antara langit karo bumi karo gunung-gunung sing bodoh itu manusia. Gelem nerima salat 5 waktu. Ngan apa maksudnya liyu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minin. Salat 5 waktu dibebanakan perkara manusia maksud Allah arep nyiksa ning wong munafik lanang wadon, nyiksa kafir lanang kafir wadon, ap ngampura ning sakabeh wong mukmin. Insyaallah para dulur-dulur kabeh wong mereka mah menurut saya keterangan itu kabeh swarga. Amin. Kenapa? Lah diampura cari Allah. Ini hadis Isra Mi'raj benten. Dados artinya kami nabi kita Muhammad luar nabi-nabi lian. Jadi Nabi Adam sampai Nabi Isa luar, tapi Nabi kita Muhammad seluruh umat sing ada mukmin kecuali musyrik diampura kabeh kena Allah. Amin. Alhamdulillah. Inilah peranjima. Dados karena iki waktunya siapa? Bapak waktunya waktu bulan Rajab ya. Atau apa peringatan Isra Mi'raj bulan Rajab ya. Ya.
dados salat 5 waktu niku sebagai penghapus dosa. Seperti surat Hud ayat terakhir, aqimis salat. Pada ngelakon sedaya salat ya. Niate kama waktu bengi lan waktu awan. Apa maksudnya? Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Setuhuna kebagusan iku ngilangaken ni kealaan. Jadi salat 5 waktu sebagai penghapus dosa, Pak. Kecuali musyrik. Kalau musyrik orang bisa sedajan salat karena wong musyrik orang nyukup sedajan ibadah. Ya Allah. Tapi wong mukmin ya kesalahanane salat sebab salat diampur. Ana cerita lagi zaman Nabi kita pas urip. Ana siji wong bos korma. Arane Kiabal Yasar. Ya. Arane Kiabal Yasar nggih. Kiabal Yasar bos korma. Toko korma. Ana siji wong wadon kira-kira jam 8.30 awan teka meronak tuku korma. Jere wong wadon sing cantik prigel iku yai ya wonge wis tua modal kula kita panon. Kiabal Yasar iku kurang. Yai kula tumbus korma iya jenongku akeh yo korma napa. Jere wong wadon kai korma wijil gimana hartine kelumudane tipis wijile gede. Kula pengen korma Madinah asli sing wijile cilik kelumudane gede. Oh ana nong jero yuk manjing. Dados wong wadon digawa manjing kenang Jabal Yasar. Bang digawa manjing dikunci lawange atuh wong wadon pragat jambu. Wong wadon pragat jambu. Wis wareg Jabal Yasar ngambungi wong wadon ko, wong wadon liyan dudu rabi nggih. Langsung wong wadon kon balik. Jabal Yasar mikir, waduh. Kita iki wong semene wis tuane iki, duwe kelakuan makane niki manda kaya Allah bendune teka ben Rasul, ni Rasulullah. Langsung Jabal Yasar nemoni Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Waduh enten Abal Yasar nggih kadondok. Anak apa Abal Yasar rupane dene Rasul kulane entas ngambungi wong wadon abtu korma tekamu gula. Jere Rasul kualat sih dah. Blak dia baca tiba lemah ngegoler ya pingsan. Karena ngomong Nabi kualat bilai sih. Langsung Nabi dodok ngamben ya dia beliasan geguplak di sor orang saya jual teka Jibril jere Nabi kita Muhammad alhamdulillah menaik ngebata wahyu iya mas kita meredak perintah Allah jadi iki wahyu artinya innas salawat dan yuzhibnas innal hasanati yuzhibnas sayiat zalika zikru lizakin alhamdulillah. Adi jale Kanjeng Nabi Abal Yasar tani jeung gelak tani. Sekikeun Abal Yasar dela maning waktu zuhur. Dadi sirah salat zuhur. Kelawan salat zuhur dosa nira ngambungi ate ka Nyi Jenab mauka wong lian iki diampura kana. Alhamdulillah. Jadi para jujur masih dosa ngambung wong wadon lian mah ya dan sabab salat diampur. Niku artinya ning surat Hud main cewek insyaallah nggih wong mukmin muslim asal janten syarat napik musyrik we napik nyelamat jemban selain Allah niki kesalahan diampur dari Allah. Selain syirik. Selain syirik. Cukup dah sebongkok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya dari tadi mau hasilnya Haji. Karena bersilaturahmi itu kita mendapatkan beberapa keutamaan. Yang
pertama keberkahan hidupnya, Mm-mm. panjang umurnya. Dan yang paling penting bukan di dunia tapi nanti di akhirat kita dijanjikan pahala yang mana mendapatkan 2 surga ya. 2 surga, di mana satu surga itu bernilai 2 kali lipat dunia ini. Itu gagal dapat Duduknya ya kan, duduknya, ngobrolnya, ngedengernya, sampai makannya juga kita ngawal lah ibaratnya, ikut 2 langkahnya itu Iya, 2 langkah. ya kan. Ya. Itu ganjarannya tidak lain dan tidak bukan adalah 2 surga, di mana satu surga itu bernilai 2 kali lipat daripada dunia ini. Itu. Nah, ini ada sedikit pertanyaan mungkin sebelum diakhiri nih, Pak. Ada yang bertanya-tanya masalah rezeki itu apakah memang bisa mendapatkan atau silaturahmi itu bisa memancing rezeki juga gitu, Pak? Iya. Tadi saja ada tutabil umroh watan jelibu rizqo. Kan juga ada narik rezeki. Narik rezeki. Jadi silaturahmi itu ya selian didapatkan umroh dari Allah, diperdekatkan rezekinya, diakehakan miliki. Silaturahmi. Ya intinya silaturahmi itu jangan takut kalau kita itu nggak dapat rezeki lah. Contohnya gini, ini kan teman-teman kan dari berbagai macam latar belakang. Artinya ada yang kerjanya ini, ada yang kerjanya ini. Kadang mereka kan untuk hadir ke sini itu ngebela-belain sampai meninggalkan pekerjaannya. Nah, jadi yang saya mau tanya atau teman-teman mungkin tanya, apakah ada pengganti daripada pekerjaan yang seharusnya sekarang misalkan mendapatkan uang 100.000, apakah pasti terganti karena udah janjinya Allah gitu, Pak? Nah, itu Pasti. Ngan ya apakah di dunia diberikan gantian itu nanti akhirat saja. Gitu. Ada 2 pilihan gitu ya. Iya. Karena kan kalau di dalam satu surat ya kan ada ayat ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku kata Allah maka aku akan kabulkan, pasti akan kabulkan. Quran itu pasti ya, hadis Nabi itu pasti. Nah, cuman kan memang teman-teman ini ada beberapa yang belum paham. Astajib itu maksudnya itu segera atau di belakangin atau ditangguhkan gitu loh. Makanya kan kalau santri tahu dah astajib itu bimakna fi'il mudhari, zaman hal istiqbal, ya kan? Mungkin hal itu bisa disegerakan, istiqbal yang akan datang. Yang akan datang mungkin di waktu lain ataupun di akhirat sana kan. Nah, ini teman-teman butuh penjelasan gitu. Astajib itu apa gitu. Yang pasti itu besok nih akhirat. Kenapa? Lamun diweka kan ing dunia engko akehe langsung Habis. nyeleweng. Oh, nyeleweng. Ya, enggak bener dah jalannya enggak bener. Ya, seperti karun. Ya, Korun, Apa dan Harun. asal muasalnya ketika orang miskin. Tapi kalau sebab sugih sudah atau kema meninggal lupa Sugih kepada masih Allah. muja. Selian dari Kaya. zaman Karun itu lagi zaman Nabi Musa. Iya. Lagi zaman Nabi kita Muhammad Sa'labah. Iya, salah. Sa'labah bin Fatih ya. Ini orang yang ada tekun ibadah berjamaah salat dengan Nabi. Tekun ibadah. Siji mangsa ya setiap salam langsung pulang aja. Iya. Itu Sa'labah bin Khatib. Langsung kata Nabi, bila ikut sisa labah, apal orang dia kebutuh saya. Lebay mati orang gembiri dan kalau kita nih kene. Tapi salah babi ku gancang balik baik. Coba panggil kon ini. Lah, secara singkat salah dipanggil orang Bilal. Jadi Bilal, salah bah. Saya timayan ku madep ni Nabi yuk. Berangkat. Barang madep ni Nabi. Jadi Nabi salah bah. Sirai kula mun salat assalamualaikum terus balik bae apa tujuannya Rasul uninga kula ki sarwe ngan siji laki rabi da sarwe siji iki dadi sing mata kula buru-buru balik rabi kula yang salah dadi sarwe geti rabi kula sing nggo kula sing muda lam iya gantian lamun kula sing salat rabi kula muda di dia oh konon salah bah nggih ya Rasul. Wis saiki kaden Rasul, sekalian kula dipanggil Rasul, kula ngajaluk doa supaya suci.
salabah masih mending sira susah dunia sedang akhirat. Ya, salat orang tinggal senjata sarung siji. Ya, gantian. Siapa besok siri akhirat engkau ditempatkan di ridha Allah. Lamun sira sugi dulu tentu ora rasul ngejaluk dige sugi be kulama. Atak sumpone keperluan apa preben jadi Allah, preben jadi rasul. Akhirnya doa kana Allah, kana Nabi. Jadi Nabi, ya Allah, moga-moga salabah ya digai kesuburan kemakmur. Akhirnya sugi. Jejurang negara Madinah, ya pegunung-pegunung namanya kebak kena udah salah. Salabah tinggal salat sering kesekama. Orang salat di bang orang salat doa sampai itu, cuma orang Jumat. Kelas sebab dia. Akhirnya jadi Nabi artinya kama Bilal coba, Bilal Amar Suhaim coba si salabah di jalur katanya kama zakatnya. Betul segini bingung hari itu. Jadi Bilal Amar Suhaim salabah Rasul ada keperluan ngejaluk zakat terus kayak upati orang perlu atau orang perlu. Nah akhirnya premen ya, akhirnya diberitakan Nabi bahwa salabah sampun dicap neraka gara-gara dunia. Sing mata kita aja aja khawatir dan doa terus nih Allah ya. Doa iki ate lamun digening dunia bukan kayak salabah kayak karun bisa gobe nih akhirat ya, sing pasti engko nih akhirat nih akhirat sekurang-kurangnya uang benar nih akhirat rabinya tapi apa Ron 12.100 lebih 100. Iya 12.100 berarti apa 12.100. iya 12.100 Terus serendah-rendahnya surga. Serendah-rendahnya tema kita orang apa wong lanang Iya. ini sewarga dia rabinya rola 1.000 punjul 100. Tuh. Masya Allah. 8.000 Nih mau nih. namanya Rangda. Mau saya juga. 4.000 namanya kalau surga perawan. mah. 100 namanya bidadari. Ada dari Pengen banget. Wah, api ini harus ini ya. Dari kapan? Dari 12.100 itu. Wah, Bang Api nggak ikut. Cuman biasanya aran Rangda itu abek batur. Iya. Aran Rangda lamun wong wadon disebut Rangda iki abek bat. Kima ning swarga mah dudu. Ngan arane doang swarga. Arane doang Rangda. Tapi barangnya or sini. Masya Allah. Subhanallah. Jadi mungkin begini, mohon maaf, mungkin saya nerangin sedikit atau saya tafsiran saya aja. Karena di dunia itu ada yang suka perawan, Bah. Ada yang suka janda juga, Bah. Nah, di sorga lengkap dikasih mungkin gitu. Tapi janda juga nama doang. Ibaratnya barangnya mah orsinil. Normal masih. Asingnya doang. Waduh. Nama doang berarti. Nah, ning daerah Cicari, ning daerah apa Pulariki ya. Lagi zaman mau uang sugi ya. Pada sugi wong loro. Iki sing siji anak wadon umur 7 tahun, sing siji dia anak lanang umur 9 tahun. Dikawinaken pesta-pesta wis ya, balangan segala pembaca pesta-pesta. Sing kawin gak tuh bapaknya be. Sing kawin gak karena baca lanang itu baik umur apa kali itu 8 tahun, ya 8 tahun. Bocah wadonnya umur 5 tahun. Peragat hajat jegawe dia atuh sing lanang ning wong tuane sing wadon ning tuane acara pepenggatan ora apa kuara ning penggarane Rangda tapi barangnya masih normal Kayak gitu. Jadi janda kembang lah ibaratnya. iya jadi Janda kembang. nah enggak ini
Saya kan istri meninggal. Ya. Waduh. Yang tua udah aja. Nyelok setel yang muda jangan. Ya, Waduh. lalu saya terbayang, teringat dari mulai kenal sampai dari pengantin sampai anak sampai sekian itu bagaimana? Nanti di surga itu campur. Campur ya. Iya. Dari sejak saya ingatnya itu ya, pernikahan. Selesai pernikahan, ingat itu selanjutnya terus menerus sampai akhir saya punya anak pertama hamil 1 bulan sampai 9 bulan itu teringat terus. Kedua sampai lahir kesusahan saya, anak pertama susah itu sampai akhir sekarang terbayang di perasaan saya gitu bagaimana sih. Rabi kita sing mati pasti bakal jadi rabine bapak. Anak-anak bapak kabeh kok dikumpulkan syarat Islam pada Islam, mukmin pada mukmin. Campur kok di surga. Jadi kalau selama teringat terus lu nggak ada masalah di diri saya itu apa gimana Pak untuk orang nggak ada sebenarnya. Jadi dalam sekian tahun saya tuh selalu bagaimana lah gitu kayaknya di hati itu nggak terhilang gitu. Insya Allah nanti di surga tercampur dengan Rabi anak-anak syarat Islam. Soalnya ya bukan seperti ada ibu ya. Dia ada ibu, waduh, wong lanang rabine swarga sekurang-kurangnya 12 barang wong wadon premi. Kira-kira kok baik berenjak. Nah, Bagaimana kalau seandainya yang perempuan, apakah dapat seperti laki-laki gitu maksudnya ya? Iya, ya kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Iku wong wadon ya rabi kita seperti bapak ya. Engkau dadi raja rabi akhirat. Hari iku sing 12.000 iku rabi akhirat. Iki rabi dunya dadi lamun upama ya seperti bapak upama rabine yang siji ya. Dadi nggon swarga sekurang-kurangnya 12.000 pundul siji. Sing siji rabi dunya. Engkau rabi dunya iki dadi raja rabi akhirat. Dadi ate kaba rabi akhirat sing 12.100 kabeh ngiring-ngiring tak tunduk taluk ngedeluk ning rabi dunya. Kenapa? Rabi akhirat saja cantik sekedar cantik orok ngaji orok salah. Ari rabi dunia mah tukang ngaji tukang ikulah dan sebetulnya di raja wadon akhirat tukang rabi dunia. Tapi syaratnya juga ya kan dia harus setia patuh sama suaminya sampai akhir hayatnya dia masih sama suaminya gitu ya. Iya. Ya seperti bapak ya. Rabi sing mati dikit baru kecuali upama ada kama pepegatan engko laki maning ya karo laki ika. Nah, tapi ya senajan pepegatan pepisahan ya kan ya. Pepisahan. Engko ning akhirat dikon milih kenang Allah. Upama atene kam iki wong wadon ya dia lakine atene ka roro telu mati ning tangane wong wadon ku. Engko dikon milih ning akhirat wong wadon. Jadi malaikat perintah Allah kon milih apa ki Jaed ya laki ki Jaed apa ki Khalid apa ki Adnan. Engko wong wadon milih niatene ning laki dunia sing paling welas. Sing paling welas sing paling keringnya. Jadi begini, apabila ada suatu peristiwa di mana si istri itu sudah tidak bisa bersamanya lagi, perceraian lah ya. Nah, sampai si istri itu dia menikah lagi, misalkan dia menikah 3 kali dengan laki-laki. Laki-laki ini dia meninggal semua, tapi nanti diberikan pilihan oleh Allah di akhirat mana laki-laki atau suami yang paling berbelas kasih sama dia atau yang paling baik menurut dia. Nanti dia memilih ini misalkan si A. Nah, maka si A walaupun si B si C ini suaminya juga. Jadi masih punya peluang. Masih punya ini mas saya berarti saya nih. Iya. Ini riwayat saya sendiri pribadi nih.
ini langsung ke saya. Iya. Karena saya pegatan juga sama istri yang pertama saya. Tapi alhamdulillah silaturahmi sampai sekarang masih terjaga gitu. Nah, berarti kan ada kesempatan. Masih ada kesempatan yang mana saya bisa mendapatkan sesuatu walaupun sudah tidak bersamanya lagi. Itu kan karena sabab ulas asihnya. Gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang peristiwanya sama seperti saya, silahkan jangan pernah kita memusuhi, ya kan, menjauhi apalagi putus silaturahmi dengan mungkin mantan istri kita karena ada kesempatan seperti ini. Ini saya baru dengar loh. Baru dengar nggak semuanya kayak gini? Iya. Baru dengar nih. Gitu kan? Tanya ya. Iya. Padahal ini nggak bertanya saya, tapi justru ini saya dapat. Ya alhamdulillah, makanya saya bilang kemarin ada yang bertanya kenapa abang masih baik juga. Logikanya saya bilang, ya kan? Logikanya dia pernah berjasa sama saya dari saya susah, ya kan, sampai mungkin saya senang, gitu kan. Terus tiba-tiba karena ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, kita akhirnya bercerai atau berpisah secara baik-baik, gitu kan. Tapi alhamdulillahnya, walaupun kita berpisah sampai sekarang pun mungkin teman-teman saya semuanya tahu, gitu kan, saya masih berbuat baik. Bahkan seringkali gini, Mbak. Seringkali suaminya itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Alhamdulillah saya mampu, ya saya bantu. Bukan berarti saya pengen balik lagi dengan dia, bukan. Tapi karena saya melihat dia memiliki jasa sama saya sebelum saya seenak ini gitu loh. Seperti sekarang ini seenak gitu. Tapi ternyata luar biasa, subhanallah. Ini baru saya dengar, Pak. Luar biasa. Artinya saya nggak pernah dengar sama ceramah manapun di mana mantan istri kita walaupun dia udah menikah dengan beberapa laki-laki, tapi Allah kasih kesempatan untuk memilih di antara 3 laki-laki itu mana yang paling baik menurut dia kan. Gitu. Jadi itu punya ada peluang juga dong ya. Bisa lah. Jadi wong wadon lamun lakine akeh laki ya ning dunyane, laki maning kok ning swarga kon milih. Oh. Kon milih. Iya. Nah, Oh iya. apa aja? Gini, Mbak, ya. Saya apa perlu supaya maaf ya, Iya. anak saya dari cucu saya. Ada juga orang berkata, lu kok ngapa nggak nikah lagi? Nah, Nah, sama kisah kayak ini mungkin nih. Mengapa lu nggak nikah lagi? Katanya orang istrimu bertanggung jawab, keberatan, beban. Saya jawab, aduh, kalau saya nikah lagi, saya sih bukannya istilahnya ekonomi, tapi bagaimana ya kalau saya nikah lagi, nanti dan kelamunan saya hilang istri saya. Takutan. Cinta mati, Takutan hilang memorinya. Memori istri saya hilang. Perlu dicontoh. Awal sampai Pipi. akhir istri saya itu enggak. Apa perlu apa istilahnya tuh bagaimana, Pak? Bertanggung jawab istri saya apa saya harus bertanggung jawab saya sendiri gitu? Bapak yang tanggung jawab. Saya tanggung jawab. Iya. Seumpama saya nggak nikah sampai akhir saya lah. Iya, Oh, sampai akhir hayat. saya. Iya. Apa perlu saya nikah? Apa nggak usah? Enggak usah. Insya Allah itu bahasa istri yang sudah mati itu nanti Kayak Yanto, campur. tenang ya. Jangan emosi, Mang Yanto jangan emosi ya. Jadi nanti Pulang-pulang emosi. bulannya ada Nih, rabine 12.000 pun 100 hiji. Oh, iya. Sing siji rabi akhir, rabi dunia iku kok ya. Tapi engko rabi dunia iki dadi raja ati kamang wadon-wadon akhirat. Dari sing 12.000 100 iku rajane rabi bapak ning dunia iki. Siapa ibu namanya? Meriati. Ya iku kok dadi seluruh apakah mah rangga sing 8.000, perawan sing 4.000, bisa sing 1.000, sing 100, rajane ibu Meriati. Tunduk Jadi semua. bapak engko sekurang-kurangnya ning swarga rabine 12 pun 100 siji. Sing siji rabi itu. Berarti tetap itu. Jadi saya nggak usah lagi kita bayar. juga. Soalnya kan ya namanya ada orang mengatakan sedemikian, ada juga mengatakan sekian. Tapi yang merasakan saya sendiri. Kalau saya pikir lagi, seandainya saya bernikah, jadi dan antara memori saya itu sama istri saya dari awal sampai akhir hilang, jangan daripada istri saya. Pengingatan. Iya. Memang ada hadis, Pak. Habis ada ya. Kata Rasul,
Ya ummati syararukum uzabukum warazilu mautakum. Pang ala-alane wong lanang wong rada rabi. Lan matine atine kama ala. Ya, matine jore. Hartine laki sing ngurus. Jadi lamun ngerja lam di anak itu anak sing ngurus. Ada keluarga. Nah, iku hadis parun. Hadis sarut mazhab al-Bukhari bautagim ya. Kok klewen ali supa sing 300 satika 330 iku Nabi. Ali supa tentara Nabi. Sing menenge ning masjid bagina pe ning masjid iku ngan pegaweane salat, maca Quran ya, lan sampeyan zikir, lan nunggu-nunggu perintah kon perang. Orang Nabi. Seperti Bilal orang Nabi. Amar, Suhaib orang Nabi. Oh ya. Jadi iku mah tene kami omong salah hukum zabukum niku ya tene kami ada prabi beropapa orang yang seperti ahli supah bae. Ada bapak lamun orang di mana seperti ahli supah. Ya, engko ahli supah di suwargane pang di kita. Tapi seandainya kan begini. Tapi dalam peringatan itu kayaknya bukan setiap hari aja, setiap waktu saya teringat. Setiap waktu saya teringat. Setiap waktu saya teringat. Tapi teringat itu enggak cuma teringatkan saya, ya Allah istri saya, Bibi dan Ain. Ini contohnya. Kalau itu berdasarkan seandainya perempuan dikasih pilihan, kau sudah dia urus secara baik dari anak yang kecil dari saya. Kalau saya kan belum tentu pilihan dari mana iya. Kedua, Lemot banget sinyalnya sama. Nggak bisa belum bisa ngirim. Iya, lagi gunung. Meninggal dan tuntutan. setiap sahabat pertama berangkat itu saya bawa boleh. Segala macam lah. Dijaga Kan itu ada abah. Iya kan misalnya gitu. Tapi nanti di waktu Jadi setiap saya beramal dia diberikan pilihan dari siapa ya? Iya. Si Adi udah semua. Kan Muhammad Dami. Setiap waktu saya, istri saya adalah pintu. Amin. Muhammad Amin. Amin. Benar. Kiai Haji Muhammad Amin. Iya. Bang sabarnya sebenarnya bukan hanya sabar meninggal, sabar meninggal itu sebab apa? Nanti Seperti saya aja. simpulannya Ya, apa istri sudah Ya, meninggal. cuma satu Iya, batang. setiap waktu sudah ngamal terkait Titik doang. Saya ketika masuk Iya, nama susah, saya susah. supaya nama ada yang tidak. Darukum udabukum wa arazilu mautakum udabukum. Kan siraru sejelek sejore-jorenya manusia udabukumnya bujang, artinya kagak nikah ya. Udabukum arazilu wa arazilu mautakum, dan sejelek-jeleknya orang meninggal di antara kalian udabukum, yang meninggalnya dalam keadaan ngebujang juga kan. Nah, pertanyaannya seperti tadi sahabat Rasul, terus saya membaca sejarahnya Imam Nawawi pun meninggal dalam keadaan bujang, artinya belum nikah, bahkan di usia relatif muda Imam Nawawi. Nah, semacamnya tergolong pemuda yang mana, yang ngebujang mana, yang dikatakan paling jelek-jeleknya manusia, Bah? Apakah semacamnya Imam Nawawi yang sibuk dengan mengarang kitabnya, belajarnya, mengajar segala macamnya, atau memang orang tersebut nggak mau karena ketakutan nggak bisa ngasih umpan bininya gitu loh? Yang mana tuh, Pak? Wow, sampun kula ngomongaken. Nabi ngomongkan seruan cepet waran di motakum, tapi ahli supama ya tentara Nabi orang Nabi. Ya. Jadi Imam Nawawi itu sekarang ya ada seperti ahli supah. Ya memang Imam Nawawi ngomong ya seluruh sunah-sunah kepegawaian yang kita. Cuman kawin sing orang kepegawaian. Keburu mati. Kan kalau saya Nawawi ya. Iya, Imam Nawawi gitu. Iya. Nawawi imam. Iya, Itu Pak Nawawi. Syekh Ulama. Nawawi. Iya, bukan Syekh Nawawi. Jadi ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Iya. Nah, jadi Imam Nawawi itu ngomong kalau niku seluruh sunah Rasul kepegawaian kabeh yang kita kecuali Sedikit dulu ya. Nikah. Keburu mati. Karena memang kan di sini kalau kita kaitkan dengan masalah hadis Nabi, ya kan,
an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ya kan, nikah itu sunnahku kata Rasul. Siapa orang yang tidak melaksanakan sunnah, maka falaisa minni, bukan dari golongan aku kata Rasul. Nah, berarti golongan Sufah bersama semacamnya ceritanya Syekh Imam Nawawi ini itu tidak masuk dalam golongan seperti itu. Artinya keluar dari masalah falaisa minni gitu, pengecualian lah kan Bang? Itu sebab karena memang dari awal tidak nikahnya sabab niat bukan tidak mau nikah, tapi sabab dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga ingin membuat manfaat pada manusia yang lain kan, intinya gitu. Tapi kalau seandainya sebaliknya, dia membujang karena memang dia kecewa, karena sakit hati, karena takut nggak bisa memberikan nafkah kepada istrinya atau segala macam, berarti mungkin ini yang golongan falaisa minni ini termasuknya ya Pak. Jadi ya paman rogi basil pres ini uang sengit kawin. Ada di kamar. Apa sengit di nikah. Seperti apa? Seperti itu contohnya. Pastor kiai Kristen. Kiai lamun jadi kiai Kristen dia. Iku rabi wong lanang ya rabi wong wadon orang laki. Iku kumrono ku. Sing atene kan saran hukum uzabukum hadis ada ngeloyo berduduni wong mukmin. Ade setiap ada wong Kristen lamun dadi ustad wong lanange ora gelem rabi. Lamun wong wadon dadi ustad ora laki. Jadi berapa hadis secara hukum udah maka. Iya. Berarti sebenarnya pengen membedakan antara kaum Nasrani dan Muslim. Kalau Nasrani itu dia tidak mau menikah karena ada aturan dari apa? Mungkin agama juga enggak kali ya. Iya. Artinya ada peraturan yang mengikat dia supaya nggak boleh nikah kan? Karena memang pada kenyataannya gini Pak. Sebenarnya yang namanya syahwat itu memang sulit ya. Itu banyak juga para pendeta itu melakukan ya intinya pelecehan seksual, artinya perzinahan sama jamaahnya, ya kan? Padahal mereka juga pengen nikah, tapi karena peraturan dari dewan gereja, ya kan, ketuanya Paulus atau apalah namanya, itu setelah dia menjadi pendeta nggak boleh, haram kan gitu. Jadi intinya kan begini. Nah, adapun masalah ini kaitannya ketika kita menikah. Surat An-Nisa ayat 4 dikatakan fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ya kan? Jadi di situ jumlahnya cuma 4 nih. Tadi kan katanya kalau nggak nikah falaisa minni. Nah, ada yang mau nikah kebablasan banyak. Artinya wah saking pengennya nikah terus sampai dia ngelebihin 4 di dalam surat An-Nisa ini. Apakah orang yang nikah lebih dari 4 yang ditentukan di dalam surat An-Nisa itu menyalahi aturan syariat atau memang masih boleh-boleh aja gitu Pak? Apa orang bisa? Nggak bisa. Wis cukup Pak. Saake-ake wong lanang mukmin kawin sama papa. Iya kan sampai papa dah lamun wedi ada orang adil siji pe cukup. Oh iya. Ya. Nah, ini itu malah tak Udah masuk belum coba? Bawahin data Di grup foto dasar. Ya. Artinya panon. Wong wayuh nggih, ya wong rabi nang loba dunia niki. Engko lamun ora adil. Teteringnya udah nyambung kan? Ngegai mangane ora pada. Ya. Gilire ora pada. Umae ora pada. Welas Asia ora pada. Besok tali sing kubur lungane saya. Kata nama. sengklek gitu ya? Iya sengklek. Jalan gitu. Dari kubur ada apa bau kak maksa. Itulah saya. Kok lambang mawat siratal mustaqim, termasuk orang bilang ngejetel bulan tadi pun katanya. Nauzubillah. Iku wong wayu sing atene karo ora adil. Sing mateng wa illam takdir, bahwa Sabar, Bang. Sabar. Sabar. Ya Allah. Mau lebih dari 4 ada. Syarat satu. Nah ini satu lagi Mbak. Nah, Ngomong-ngomong masalah tadi harta, ada Korun, Sa'labah, Haman dan sebagainya ya. Ini kan orang contohnya orang kaya. Apakah kita itu nggak boleh kaya Pak? Artinya gini,
pas ngedenger begini, orang yang tadinya niat berdoa Allahumma ya Ghaniyu ya Mughni ini misalnya, itu jadi mundur gara-gara takut dengan cerita-cerita tokoh-tokoh yang kontroversial ini, yang nggak bener ini nih, ya kan? Apakah sebenarnya kita itu boleh nggak sih kaya, atau memang sunnah kaya atau wajib kaya? Sementara ada hadis Rasul yang mengatakan bahwa surga itu ada tempat-tempatnya orang fakir gitu, Pak. Nah, fakir di sini maksudnya apa? Terus kaya ini maksudnya apa? Gitu kan. Sementara di dalam hadis-hadis yang lain saya melihat bahwa di dalam surga itu nanti pertama kali adalah orang dermawan. Berarti kalau nggak ada duit, kita bagaimana mau dermawan? Ya teman-teman saya nih, alhamdulillah nih rezekinya banyak, rezekinya berkah, keluarin duit, bantu, ya kan? Ayo saya sediain mobil, saya sediain ibaratnya makanan, minuman segala macam, nggak usah bikin apa-apa, kita serah di kamar haji. Kalau sabab nggak ada duit, berarti kan nggak bisa. Sementara orang-orang yang dicap neraka tadi itu rata-rata orang kaya gitu, Bang. Nah, apakah boleh kita kaya? Artinya kita boleh punya kepengenan kaya gitu, Bang. Ya kan? Tapi kalau bisa jangan seperti tokoh-tokoh yang tadi disebutkan, nama-nama Harun, nah, kayak gitu. Haman, Jangan kalau bisa. Bagaimana gitu, Bang? Hartine wong mukmin dudu ora aweh kaya, yuh kaya. Ya. Tapi kon sing atine kan seperti Imam Malik. Bin Malik, ya. Dunyane Imam Malik berlimpah ruah. Tapi atine kama ora niati dunya, nintangan. Fakir miskin hayo terus. Engko di swarga paror aya engko beres maksad ana uang patang golongan sing pengen manjing swarga pendingin-dingin. Patang golongan dudu wong papat, patang golongan uang ya. Akeh Allah sing beruit pada pengen pendingin-dingin manjing swarga. Orang mendak maksar, orang mendak mustaqim wis ahli lapangan swarga bepen gancang manjing swarga, patang golongan. Apa aja tuh? Nomor siji kiai. Iya. Ya pakai kiai ya alim ya. Nomor loro artinya kebaganiyun sakhiyun. Wong sugih sing loman. Nomor telu mati syahid. Nomor papat haji mabrur. Jadi kiai, rombongan kiai nggih wis laka hitungan Allah sing weruhi. Karo wong sugih sing loman. Karo wong sing mati syahid. Karo sing hajine haji mabrur. Iki pengen pegancang-gancang manjing swarga. Jadi pengen jadi paling pertama lah, paling pertama masuk surga. Iya, benar. Jere Allah, Jibril, coba kak, wong patang golongan kak, atika anu apa ika pengen peganjang di surga ika. Coba takon nang sira. Jibril teka. Ika yang mung jawab bahasa Jawa ya. Bapak-bapak patang golongan, pen manjing sira atika ba wong sugih laman. Pen manjing sawarga pen sedikit itu jere sapa? Jere kiai. Jere kiai ga wong sugih loman yang sawargane pang di kita. Sira mabati sahid jere sapa? Jere kiai. Sira haji mabrur jere sapa? Jere kiai. Lah kiai dikit ge manjing sawargane. Guru dikit aja pengen sir pendingin-dingin. Guru dikit. Tali jere Jibril, wis kiai-kiai sampai sarga dikit. Jere kiai-kiai ge jere Pak golongan ki. Maaf, Jibril. Kula maning dunyane akeh kebutuh. Ngebab selian saking belanja sedina-dina, ngebangun majlis, masjid, kula mang ngejaluk ni wong sugih. Jadi si sugih bae dikit manjing swarga. Jadi pang dikitan masuk swarga wong sing sugih-sugih sing loman. Yang kaya loh. Izin kiai. Kiai ya. Karena kiai ning dunya butuh ning wong sugih. Adi pang dikitan akhirnya banyak sewarga artinya kama bom sing sugih sing loman. Adi mau ka maki karun ge karun salamat wong sugih pun jan kijak kate ora oli. Komo sadaka sunai sing matek dicap neraka kumaha. Ya Ki Haman, ya apa Firaun ya kan ya. Pasti kan neraka karena ayo kok merecet ning ibadah ning Allah. Tapi sedajan ibadah Ki Haman Ki Karun salabate orang nyukup tetap neraka bae.
Ya, insyaallah ya dari kita bagi muslim kudu ngejaluk sugih paring Allah seperti doa Nabi Allah bayagani ya Hamid Muhammad almini almin. Ngejaluk supaya tapi engkau lamun dicoba kadang kalau digawe sugih kudu loman. Ya, hari karun mau bang digawe sugih kayak salah pokoknya sudah jenengannya pelit. Jadi intinya doain aja Mbak semuanya biar pada kaya semua yang di sini. Amin. Ya, tapi kayaknya yang dermawan. Amin, amin. Ya, jadi harus kaya, Ya. harus punya, harus mandiri. Yang terakhir setelahnya kita punya, kita bantu fukara masakin, para kiai, para ulama. Gitu. Jadi ini teman-teman jangan salah paham. Gitu. Karena ada sindiran-sindiran halus menurut saya, Bah. Dunia mulu kan begitu. Artinya kita mau kerja serius itu dianggapnya kita mau berlebihan dalam hal dunia. Padahal kita di sini kan memang punya kewajiban untuk bersyariat. Artinya apa namanya, kita coba untuk berusaha, setelahnya kita nggak dapat ya sudah. Tapi kalau dapat alhamdulillah kita gunakan untuk ibadah. Jadi intinya ya teman-teman saya semuanya pengen kaya, pengen sugih, pengen loman, gitu loh. Jangan jadi orang fakir. Artinya fakir itu mah harus ada di hati, bukan ada di dunia. Kalau fakir ada di dunia, artinya masih dunia, tetap aja Pak ya. Yang penting itu fakir itu di hati. Tapi dunia mah, harta mah harus punya. Nah ini mungkin teman-teman saya inilah contoh yang dunianya ada, artinya fakir. Kagak sayang Mbah. Ibaratnya punya mobil ya kan, dari mobil yang biasa sampai yang luar biasa, alhamdulillah. Itu kan. Buat yang biasa saya bilang jangan sedih, jangan juga kita merasa malu, karena mobil yang biasa ini bisa jadi kendaraan di jembatan Siratal Mustaqim, sabab di bawah silaturahmi, ya kan? Yang bagus mobilnya jangan sombong, belum tentu mungkin ke dalam bisa ngelewati jembatan Siratal Mustaqim, gitu. Artinya mudah-mudahan teman-teman ini niatnya niat yang tulus, ikhlas, silaturahmi, bukan pengen memperlihatkan kelebihan-kelebihannya. Karena memang tadi sudah dikatakan para ulama aja yang dipersilahkan oleh Allah untuk masuk duluan sabab ilmunya, gitu kan, itu merasa malu karena memang ada dukungan penuh dari para dermawan yang kaya-kaya, gitu. Jadi ini teman-teman harus jadi kaya semua nih Mbak ya. Amin. Jadi kaya semua. Amin. Tapi setelahnya kaya, ingat jangan kita ngelupain kewajiban kayak zakat, kayak infak, sedekah, terutama ada para kiai yang butuh didukung. Ini juga nih Bah, alhamdulillah sababnya teman-teman ini kita bisa bantu kan, gitu. Nah salah satu bukti teman-teman saya ini pada saat ini mungkin belum ada yang belum tahu ya. Ini teman-teman saya mungkin ada beberapa orang yang memang mewakafkan hartanya untuk pembangunan majelis ini, gitu. Yang minta doanya, termasuk teman-teman juga yang belum ada kesempatan. Mudah-mudahan dikasih kesempatan ya. Amin. Gitu. Jadi kita berlomba-lomba, kalau kata kiai saya ini fastabikul bil khair. Fastabikul khair katanya. Fastabikul khair. Iya, fastabikul khair. Berlomba-lombalah dalam kebaikan katanya. Nah, mungkin salah satu aplikasinya atau prakteknya seperti ini. Jadi sebelum ini diakhiri saya minta doanya lah dari Abah. Satu, jadi orang yang punya ilmu yang manfaat. Yang kedua, punya harta yang bisa didermawankan. Yang ketiga, punya umur yang barokah, yang manfaat. Itu aja. Amin ya Allah. Minta doanya, ntar ya kita bareng-bareng juga Anaknya ada soleh-soleh. santapan jasmaninya, ini santapan rohaninya Iya. dulu. Ya, Amin. Bang, mohon ya. Allah berkati. Amin. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalal Ikram, ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilaha wahidan la ilaha anta ya Allah. Amin ya Allah. Ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalal Ikram, ya Razzaq, ya Satar, ya Satar, ya Satar, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah. Irhamna ya Allah. Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana wa muradal muslimin.
Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana wa muradal muslimin. Amin ya Allah. Allahumma hasil maqasidana wa balligh Amin ya Allah. muradana wa muradal muslimin. Amin. Waqdi hajatina wa hajatil muhtajin. Amin ya Allah. Birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amin. Ragam saja kita baca doa seperti Banda Jumaya. Ragam ya. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mudi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Aghnini bi halalika haramika bi ta'atika maghfiratan dan sibab. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mudi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Aghnini bi halalika haramika bi ta'atika maghfiratan dan sibab. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mudi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Aghnini bi halalika Rabbana taqabbal alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin. Dari wiridan Banda Jumat itu parunya wiridan Banda Jumat di bahasa kita yaitu maca Fatihah pitung balen, 7. ulu pitung balen, pala pitung balen iku apa ganjaranane diampura dosa sing Jumat itu sampai Jumat. Laju maca Allah bayagani limang balen iku nggih. Moal mati ke wong lamun durung dikatonaken tempat ing swarga. Sehingga dia dapat kuat tempat ing swarga mek. Koten. Kira-kira cukup sepengkong nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.